Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abil Fadil Toha. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di kitab fikih ibadah. Babnya yaitu tentang najis. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu bab tentang najis itu, yaitu najis dari bangkai. Hukum dasar dari bangkai secara umum yaitu hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Di Al-Quran juga dijelaskan di surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau najis, atau hewan yang disembelih dalam kedurhakaan dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian potongan daging yang diambil dari hewan yang masih hidup atau sebelum disembelih juga dikategorikan sebagai bangkai atau najis. Namun ada pengecualian bangkai, yaitu bangkai yang suci atau bisa kita konsumsi. Tidak semua bangkai bersifat najis. Ada pengecualian tertentu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bangkai ikan dan belalang, kedua jenis bangkai ini hukumnya suci dan halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir atau tak bernyawa. Contohnya seperti lalat, semut, atau nyamuk. Rasulullah SAW pernah berkata, jika lalat masuk ke dalam minuman, ia tidak membuat minuman tersebut menjadi najis. Namun Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menenggelamkannya lalu membuangnya, karena di satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada penawar. Dan cara untuk mensucikan apabila kita terkena najis atau tempat tersebut terkena najis. Jadi yang cara pertama ini yaitu ini kecuali bangkai hewan yang halal ya teman-teman. Nah, kalau yang haram baru kita bisa mensucikan. Kalau yang haram, kalau yang halal masih kita boleh memakan atau mengonsumsinya, alias tidak najis kepada kita. Cara mensucikannya yaitu najis ini termasuk dikategorikan sebagai najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Jika pakaian, badan atau tempat sholat Anda terkena najis, bangkai berikut adalah langkah-langkah mensucikan secara syar'i. Yang pertama, hilangkan wujudnya, yaitu kita buang terlebih dahulu bangkai tersebut, dan apabila terdapat sisa atau darah yang masih tertinggal di tempat tersebut, kita
bersihkan dengan diguyur air atau dipel sampai zat atau fisik darah tersebut hilang. Kemudian langkah kedua yaitu cuci dengan air mensucikan. Setelah kita membuang bangkai tersebut, baru kita sucikan tempat tersebut dengan air mutlak. Alirkan air ke area yang terkena najis tersebut. Dan apabila terdapat di pakaian kita, bilas dan kucek hingga 3 indikator najis ini hilang sepenuhnya, yaitu warna, bau, dan rasa. Nah, yang terakhir ini teman-teman, mungkin dari kita banyak yang suka atau mengonsumsi yang namanya kulit atau cecek dari sapi atau kambing, atau kadang dari kita itu ada yang menggunakan untuk alat rebana. Nah, kulit tersebut bisa menjadi suci melalui proses sama. Jadi setelah dikurban tidak harus kita ambil habis itu langsung digunakan atau dimakan. Itu nanti kalau masih ada daging yang menempel itu masih disebut dengan bangkai. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan sama, membersihkan lendir, daging, dan darah yang menempel pada kulit dengan alat yang tajam atau gelat. Setelah disama, kulitnya suci dan boleh digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan najis dari bangkai ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah satu kata yang kurang tepat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.